Menikmati Gorontalo memang tidak ada bosannya. Walaupun lahir dan dibesarkan di Gorontalo, tapi pesonanya selalu memikat para penikmatnya. Gorontalo tidak hanya mempesona dari bentangan alamnya, namun juga menyimpan sejuta cerita historis penuh filosofis, menjadi ruh dalam konstruksi yang dilindungi. Kami punya cara tersendiri untuk semakin memaknai pesona Gorontalo. Dengan Mondalengo. Wah, Jun. Asik ya? Iya. Coba dulu. Iya. Upama podong bulu, ngawa podong. Iya. Halo. Halo, Iya, kamu udah di mana? ini gue udah ada di sini. Di mana? Aku tuh dari tadi tahu nungguin kamu di sini. Loh, yang benar. Jun. Iya. Ya ampun. Ya, Gila, apa kabar? baik. Iya, ya ampun. Tambah kece aja nih. Tambah kece aja. Gimana? Hari ini Mondalengo kita mau kemana aja? Rencananya hari ini kita ke Kota Tua. Kota Tua? Kota Tua, hunting foto-foto di sana. Pasti cakep banget. Boleh. Iya. Ya udah, kita kesana aja. Tapi sayang banget kalau misalnya kita langsung ke sana nggak foto-foto dulu di sini. Oh, mau Ini kan foto-foto kece juga. dulu. Iya. Ya udah. Ayo, Boleh. foto-foto dulu. Boleh, ayo. Namanya saja Mondalengo atau jalan-jalan dalam artian bahasa Indonesianya. Jadi, kurang afdol rasanya kalau tidak jalan kaki. Setuju Eka. Apalagi saat ini kita berada di lapangan Taruna Remaja yang berada di kawasan Kota Tua. Taruna Remaja ini juga hanya berjarak beberapa meter saja dari pusat kota atau titik nol kota Gorontalo. Kawasan Kota Tua ini terbentang dari pusat kota dan melingkupi sebagian besar wilayah selatan kota Gorontalo. Kawasan Kota Tua ini juga telah dipetakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dan diusulkan sebagai kawasan cagar budaya yang wajib dilindungi. Nah, luas area Kota Tua ini mencapai 158 hektar. Wah, cukup luas ya, Cun. Pantas saja, di sepanjang jalan kita sudah dimanjakan dengan pemandangan gedung-gedung tua berarsitektur Indis, bercirikan kolonial Belanda, namun berpadu dengan gaya arsitektur lokal Gorontalo. Terlihat dari penggunaan teras atau beranda pada tiap rumahnya. Dari yang Eka baca ya Cun, bangunan-bangunan yang sudah berdiri sejak awal abad 20 ini difungsikan sebagai perkantoran, rumah pegawai, maupun rumah para pengusaha di masa itu. Benar sekali Eka. Nah, ini kita sudah sampai di kawasan pertokoannya. Walaupun sudah sering lewat sini Cun, tapi Eka belum pernah foto loh di sini. Padahal tempatnya sangat instagramable dengan latar bangunan khas tempo dulu. Pas sekali kalau begitu Eka. Mumpung lagi sepi, kita foto aja yuk.
Eka tahu tidak? Selain telah dipetakan sebagai kawasan cagar budaya, beberapa bangunan di kawasan Kota Tua ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Iya Cun, seperti kantor pos ini kan, yang menjadi tempat dikibarkannya bendera merah putih pada tanggal 23 Januari 1942. Dipimpin oleh pahlawan kita, Nani Wartabone. Momentum ini menjadi penanda bahwa Gorontalo telah merdeka dari penjajahan. Eka tahu nggak apa ini? Coba ditebak ya, mungkin kotak surat. Iya, ini Oke. kotak pos ya. Iya. Zaman Belanda udah ada ini dari tahun berapa ya? Ya mungkin di sini bertanda bahwa sini adalah tempat Iya, dulunya atau pusat pemerintahan ya, karena kan ada jaluran komunikasi di sini ya. Buktinya gedungnya aja masih ada di belakang, berarti di sini kawasan Bener. Ini pemerintahan masih Belanda. ori banget nih, masih pakai bahasa Belanda banget. Ya. Anehnya kokoh ya. Iya, karena kan emang mungkin paten nih. Paten ya, paten Iya, awetnya paten ya. banget ya, bener. Semoga kita juga awetnya paten ya. Sini. Lihat deh, coba. Jadi bingung ya kayak bagus-bagus semua, nggak tahu mana yang bakalan diupload. Iya, bagus-bagus ya, tapi jangan diupload dulu dong. Kenapa? Ya karena kan kita masih mau ke beberapa tempat lagi. Emang habis ini kita mau kemana? Gimana kalau kita ke desa wisata religi Bubohu aja? Boleh, boleh. Ayo. Asri desanya, religius suasananya. Ini dia, wisata religius Desa Adat Bubohu. Terletak di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Desa ini memiliki banyak keunikan. Keunikannya bahkan sudah nampak sejak memasuki area desa. Kita akan disambut dengan kumpulan fosil kayu yang berada tepat di depan pintu masuk. Oh iya, di setiap fosilnya juga terdapat kode batang atau barcode yang bisa dipindai oleh pengunjung menggunakan gawai pintarnya. Keren ya Cun, kita jadi bisa langsung mendapatkan informasi tentang fosil-fosil kayu ini. Apa jenisnya dan berapa usianya. Oh iya Eka, kode batang ini bukan hanya pada fosil kayunya saja loh. Kita akan menemukannya lebih banyak di dalam area desa, di setiap tempat atau benda-benda penting yang ada. Penerapan informasi digital ini menjadikan Desa Adat Bubohu sebagai wisata percontohan. Wah, kalau begitu kita langsung masuk aja yuk Cun. Eits, tunggu dulu Eka. Jangan lupa mengambil kelereng dan memasukkannya ke dalam kotak ya, untuk mengetahui jumlah pengunjung di desa ini. Oh iya, baik. Iya. Sudah. Terima kasih. Iya. Wah, Cun. Eka, terakhir datang ke sini kapan? Wah, kira-kira mungkin 2 tahun lalu terakhir, Cun. Kalau Cun? Tahun kemarin. Wah, ada yang berubah nggak nih? Kayaknya Banyak ada. ya? Banyak. Lebih cantik, lebih Cantik. terawat ya? Merpatinya lebih banyak kan? Iya, betul, betul. Itu yang paling penting. Coba kita lihat dari atas. Oke, ayo Cun. Wah, itu kan merpatinya? Iya. Banyak. Aduh, paten nih cantiknya Cun. Burungnya juga makin banyak. Iya, ya ampun. Tapi tahu nggak Eka, kalau misalnya kita lihat dari atas nih ya, kolam ini berbentuk angka 99.
Oh iya bener. Tahu nggak apa itu? Apa tuh? Itu 910 Asmaul Husna. Oh begitu. Jadi Ya. ini juga kan jadi lambang ikonnya desa ini, wisata ini. Oh Walima ini. Iya, Walima karena pusat untuk perayaan Maulid Nabi di sini nih. Oh iya bener, baru ingat Cun. Baru ingat kan? Iya. Jadi kuenya ini kue tradisional kan? Iya. Tahu nggak apa itu kue apa? Ada kolombeng ini kayaknya ya? Kolombengi. Iya. Ya, Dumala juga ada sih. di Iya, dalam. oh gitu. Iya, iya, iya. Keren kan? Ih seru-seru, keren. Seru. Cun kayaknya kalau main sama merpati ini seru ya? Biasa main sama merpati ya? Enggak sih, Iya. cuma kayaknya seru. Situ makanannya ada di situ. Oh boleh tuh, beli yuk. Berapa satu? 5.000. Balok lo. Kita juga sangat beruntung Eka, karena kedatangan kita disambut oleh burung merpati. Pengunjung juga bisa turut memberikan makanan kepada burung-burung ini. Makanya dapat dibeli langsung di tempat ini. Kata keluar apa ya? Kasih keluar, kita punya semua. Ini sekali. Ada lagi nih yang tidak kalah menarik. Jajaran pondok beratap Rumbia yang disebut dengan Wombohe. Tempat ini sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berdiskusi atau para pengunjung untuk beristirahat sejenak. Oh iya Cun, di area wisata desa adat Bubohu ini juga terdapat Museum Beranda Kebudayaan Gorontalo yang disebut Matoduolo. Di museum ini terdapat berbagai macam sumber yang memberikan penjelasan mengenai sejarah Kerajaan Gorontalo. Benar sekali Eka, ada juga nih museum fosil kayu yang kita lihat di depan pintu masuk tadi. Hanya sebagian kecil saja sih Eka, tapi secara keseluruhan ada lebih dari 5.000 koleksi. Fosil-fosil kayu ini dikumpulkan dari sejumlah tempat di Gorontalo dan diperkirakan berusia ratusan tahun. Wah, keren ya Cun. Selain tadabur alam, kita juga dapat banyak pengetahuan baru. Segar dan damai sekali ya suasana di sini Cun. Iya, Banyak benar pohon-pohon sekali. hijau. Suasana juga dari tadi adem banget Cun. Aduh banget. Pengen lama-lama di sini menikmati ketenangannya. Suasananya enak banget. Ya, setuju banget Cun, enak banget. Sepertinya ini tempat yang paling cocok untuk melepaskan kepenatan dari kesibukan dan pekerjaan sehari-hari. Iya, selain kita berwisata di sini nih ya Kak ya, kita juga bisa belajar tentang pengetahuan peradaban dari Gorontalo loh. Oh ya? Dan ini juga sudah menjadi salah satu desa wisata religi Bubohu karena kita bisa belajar ilmu agama, terutamanya agama Islam. Oh iya Cun, setuju banget. Dari tadi kita ngomongin itu terus. Main yuk. Main ya? Asik nih. Asik ya? Iya. Coba. Iya. Mondalengo kita berdua sudah sampai di rumah adat Bandayo Pomboide. Yuhu, tempat yang sudah lama ingin Eka kunjungi. Biasanya Eka hanya melintas saja di depannya. Tapi kali ini Eka bisa dapat kesempatan mengenal Bandayo Pomboide lebih dekat. Rumah adat khas Gorontalo.
Terletak di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Bantayo Pombe Ide ini berfungsi sebagai tempat musyawarah. Di tempat ini juga diselenggarakan berbagai upacara adat, penerimaan tamu kenegaraan, pesta perkawinan adat, serta kegiatan sosial dan keagamaan. Letaknya memang sangat strategis sekali ya Cun. Dan kalau Eka lihat dari struktur bangunannya, hampir keseluruhan didominasi oleh kayu. Baik itu pada bagian dinding, lantai, pintu, jendela, pagar serambi, hingga pegangan tangga. Bahkan terdapat ukiran pada kayu yang semakin menambah aksen artistik bagian eksterior bangunan. Bergaya rumah panggung dengan atap dan langit-langit bangunan yang tinggi semakin menambah kesan karismatik Bantayo. Setuju. Wah, bagian dalamnya cukup luas ya Cun, dan terdapat banyak ruangan. Iya Ika, ada bagian ruang tamu yang merupakan ruang memanjang dengan kamar di masing-masing ujung kanan dan kirinya. Kemudian ada ruang tengah yang merupakan ruang terluas di rumah ini. Pada sisi kiri terdapat 2 kamar yang difungsikan juga sebagai kamar pengantin. Sementara di sisi kanan ruangannya terdapat pelaminan khas Gorontalo. Yap, Bu Ade, pelaminan khas Gorontalo yang dihiasi dengan 4 warna adat. Merah yang melambangkan keberanian dan tanggung jawab, kuning yang melambangkan kemuliaan, kesetiaan, kebesaran dan kejujuran, hijau yang melambangkan kesuburan, kedamaian, kesejahteraan dan kerukunan, serta ungu yang melambangkan kewibawaan dan keanggunan. 100 buat Eka. Keren sekali Eka, sampai hafal arti dari tiap warnanya. Iya dong, selain pelaminan, ada pajangan pakaian adat juga ya Cun. Betul Eka, pakaian adat pernikahan Gorontalo yang disebut biliu dan pakaian adat lainnya yang digunakan pada acara-acara adat di Gorontalo. Nah, kalau ruangan ini Eka khusus memajang perabotan-perabotan dan alat musik khas Gorontalo. Iya Cun, ada alat-alat memasak tradisional, alat musik polo-palo, dan juga rebana. Baru kan? Wow, seru banget Cun. Oh iya Cun, kayaknya aku lapar banget nih. Lapar? Mau makan apa? Tapi aku pengen makan yang kayak camilan yang ringan-ringan, kayak kue-kue gitu lah. Cemilan. Mau nggak kue Dumalo? Dumalo? Iya, Dumalo. Oh, Dumalo itu bukannya kue tradisional Gorontalo itu ya? Iya. Aduh, enak banget, Yang pengen itu. banget. Tapi Mau kan nggak? sekarang udah susah nyarinya. Nah, ini dia. Langsung saja aku bawa ke tempat pembuatan kue Dumalo. Mau nggak? Oh, Cun tahu tempatnya? Iyalah, tahu. Iya ampun. Tapi Tapi apa lagi? Kan katanya udah lapar. kayaknya lebih enak kalau kita makannya sambil menikmati senja di Wow. Benteng Matanahan. Ide yang bagus nih. Mantap, mantap. Ayo. Yuk. Kayak gitu keren. Atau ada yang lebih besar lagi? Kalau suka yang besar ada. Oh, ada. Ada yang Wah, ini Eka. Assalamualaikum. Nah, ini dia Eka, rumah Oma Salma, tempat pembuatan kue Dumalo, cemilan khas dari Gorontalo. Wah, langka sekali kesempatan ini Cun. Eka jadi bisa melihat langsung proses pembuatan kue Dumalo. Ini bahan-bahannya dari apa saja ya Cun? Bahan yang digunakan cukup sederhana Eka, yaitu gula merah dan tepung beras. Tapi berasnya bukan beras yang masih baru ya Kak. Oh, terus untuk alat-alatnya juga masih tradisional sekali ya Cun? Benar sekali Eka,
Beras ditumbuk dengan menggunakan lesung atau alu tradisional yang terbuat dari kayu. Setelah menjadi tepung, diayak dengan menggunakan kain agar tepung yang dihasilkan lebih halus. Kemudian dicampurkan adonan dengan gula merah dan sedikit garam. Barulah digoreng dengan menggunakan api kecil, ya kurang lebih 10 detik. Tempurung dilubangi kecil-kecil terlebih dahulu untuk mengalirkan adonannya. Dalam meletakkan adonan, ada tekniknya tersendiri juga Eka. Diputar sebanyak 6 kali hingga 12 kali putaran, sesuai ketebalan adonan yang diinginkan. Wah, mantap sekali Cun. Eka jadi tidak sabar ingin segera mencicipi. Ini sih enak banget deh Cun ya. Oke, iya. Ini buat kita ya Oma? Iya. Wah, Terima kasih. Terima kasih Oma. Makasih ya Oma ya. Ini kita udah mau pamit nih Oma. Makasih banyak ya. Iya, kasih banyak. Iya. Sehat selalu. Iya. Mari. Assalamualaikum. Salam. Akhirnya sampai juga di destinasi terakhir Mondalengo kita hari ini. Yeay, benar sekali Eka. Situs bersejarah Benteng Otanaha, benteng yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Portugis pada abad ke-16. Semakin menarik karena kita bisa menyaksikan hamparan Danau Limboto dari atas sini. Dan menjadi sempurna sambil menikmati kue dumalo juga kopi hitam. Ngapain? Lagi menikmati pemandangan lah, habisnya cantik banget. Nih, sekarang waktunya kita cobain dumalo. Oh iya, dumalo yang tadi ya? Iya, Aduh. nggak lengkap nih kalau makan dumalo nggak ada kopi. Bawa kopi juga? Bawa dong, kan pencinta kopi. Ya ampun. Mau kan? Mau banget. Oke, coba. Boleh. Kamu? Ada dong. Ampun. Oke. Kepikiran aja. Oh iya dong, pastinya. Nih, kalau minum kopi Iya. ditambah sama cemilan ini dumalo, Iya. enak Ya? banget, enak Duh, banget. lebih enak lagi karena pemandangan di depan kita tuh ya ampun cantik banget. Ya, Kayaknya waktunya- iya, Mondalengo kita hari ini kayaknya Seru ya? perfect banget ya. Sempurna. Iya, nanti foto-foto kita akan kita posting dengan tema Mondalengo. Boleh. Ayo. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu Nikmati ini dulu. ya. Cheers. Iya, mari. Oh boleh, terima kasih. Oke. Ada pahit dalam kopi, diimbangi manis dari Dumalo. Sungguh menyenangkan hari ini, penuh makna dalam Mondalengo.